rahmat melimpah. Ya, pendengar dari Bula, hari ini kita terhitung sudah 21 Ramadan, 21 Maret begitu kita berpuasa, masih tersisa 9 hari atau 8 hari ya. Tapi biasanya di akhir-akhir Ramadan ini semuanya mulai malas beribadah. Padahal biasanya di akhir Ramadan itu Allah justru memberikan banyak bonus pahala kepada umatnya. Nah, sore hari ini pendengar kita beruntung banget bisa bersama dengan guru kita yang beliau masih muda, Masya Allah, tapi memiliki kapasitas ya dalam ilmu agama. Kita mengundang Ustadz Hasrul Kapailu SPDI MSc. Beliau ini merupakan pengasuh pondok pesantren Tahfiz Quran Goran Riun di Jakarta. Tapi saat ini beliau lagi di Bula, lagi pulang kampung ya, di Serang bagian timur. Kita langsung menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RRI Bula, selamat datang di SBT. Masya Allah, barakallah, syukran. Ustaz, sudah berapa lama baru balik lagi ke Bula? Alhamdulillah, kalau dalam program beberapa tahun terakhir ini memang kegiatan syiar dakwah Islam lewat sinergi Yayasan Pendidikan Islam Goran Riun dengan manajemen dai-dai nasional. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk kunjung di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Jadi alhamdulillah Maluku, alhamdulillah dalam tahun terakhir ini sudah 6 kali kunjungan. Masya Allah. Jadi memang benar ya, kalau kita kuasai ilmu agama lah, insya Allah Allah akan angkat derajat kita. Ya, kita dengan mudah ya keliling ke sana kemari, tentunya untuk menyebarkan agamanya Allah. Ya, jadi dipermudahkan. Masya Allah. Ya, untungnya kita punya sesuatu. Masya Allah. Baik, Ustadz kayaknya nanti agak maju lagi ke depan. Oke, Ustadz, menjadi sebuah fenomena begitu Ustadz, di akhir-akhir Ramadan itu kita justru mulai malas beribadah Ustadz. Padahal ini kan banyak pahala kalau kita tahu tentang keistimewaan-keistimewaan di akhir 10 hari terakhir ini. Bagaimana Ustadz supaya kita masih tetap kuat merawat semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini? Silakan Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Ini memang salah satu fenomena umum ya. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan, kita sapa dulu para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Serang bagian Timur dimanapun Anda berada, di program FM 900 apa ya 88,7 sudah ganti. Insyaallah. Oke. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan berkah dalam hidup dan kehidupan kita, dan kita jadikan momentum Ramadan ini menjadi momentum Ramadan terakhir dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kita tidak ada jaminan benar-benar kalau dijumpahkan oleh Allah dengan Ramadan tahun yang akan datang. Masya Allah. Maka yang tadi disampaikan bahwa kadang-kadang di akhir-akhir Ramadan ini kita udah malas. Padahal akhir Ramadan ini justru kita dianjurkan, disunahkan untuk memperkuatkan. Jadi menunjukkan kegigihan kita dalam beribadah, agar supaya kita keluar dari Ramadan ini betul-betul menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah. Nah, karena kalau kita sebenarnya Allah ingin menguji, Allah menguji kita dengan kapasitas iman kita. Karena awal Ramadan kemudian sampai akhir Ramadan ini betul-betul orang-orang yang diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap supaya kita, terutama anak-anak muda nih, ya anak-anak muda kita yang menganggap puasa ini biasa-biasa saja, jangan. Jadi puasa ini salah satu benteng, salah satu benteng terutama dalam diri kita, agar supaya hal-hal yang
yang membatalkan iman kita kepada Allah itu salah satunya ini barometer kita bagaimana menjalankan syariat ibadah puasa ini dengan baik dan benar. Iya. Ya. Masya Allah. Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi ini catatan penting khususnya untuk anak-anak muda ya Ustadz ya. Jangan pikir mungkin usia masih muda, masih panjang. Padahal kita tidak tahu kapan kita mati. Iya, karena tidak ada jaminan ini. Masya Allah. Tidak ada jaminan untuk kita dijumpakan dengan Ramadan tahun akan datang apa tidak. Benar. Gitu. Ustadz tadi sempat disinggung bahwa kita berharap setelah Ramadan kita akan menjadi hamba-hamba yang muttaqin, Ustadz. Ya. Memang Ramadan ini bisa dikatakan sebagai bulan apa ya, penggemblengan tarbiyah kepada kita, Ustadz. Nanti hasilnya bisa kita lihat di 11 bulan berikut, Ustaz. Iya. Jadi keluar dari Ramadan itu seharusnya kita sudah harus lebih baik begitu, Ustaz. Iya. Jadi momen Ramadan dan terutama Ramadan itu sendiri banyak memiliki nama-nama lain daripada Ramadan itu sendiri. Iya. Kalau udah keistimewaannya udah pasti. Iya. Nah, tapi nama-nama lain daripada bulan Ramadan ini salah satunya tadi Syahrut Tarbiyah. Masya Allah. Bulan pendidikan, bulan yang menggembleng kita selama bulan Ramadan dengan ending akhirnya mengharapkan agar supaya kebiasaan ibadah kita baik ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah dalam bulan Ramadan ini kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu, kemudian malamnya kita salat tarawih sampai qiyamul lailnya. Kemudian kita hidupkan sunnah-sunnah, kita jaga adab-adab puasa kita. Ini salah satu bulan pendidikan bagaimana menterbiah kita, memantapkan diri kita dalam momen Ramadan ini. Setelah keluar daripada Ramadan, tujuannya apa? Agar kita bisa praktekkan kebiasaan-kebiasaan ibadah kita dalam bulan Ramadan ini. Kita bisa praktekkan di luar bulan Ramadan. Dalam Ramadan ini kita giat gemar bersedekah. Nah, justru keluar dari Ramadan itu kita giatkan lagi. Ya, karena ketika kita jaga seperti itu sehingga 11 bulan lamanya Allah berikan kepada kita selain bulan Ramadan, ketika kita jaga dengan amal ibadah yang baik, maka masuk jumpa dengan Ramadan lagi berarti sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah seperti itu. Nah, tapi kalau di luar bulan Ramadan kemudian kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam bulan Ramadan, maka kita keluar dari Ramadan ya masih ada pemuda-pemudi yang minum mabuk, minum minuman keras. Karena Ramadan tidak menggembleng mereka. Karena mereka menganggap bulan Ramadan itu bulan yang biasa-biasa saja. Iya, Masya Allah. Dan apa namanya Ustaz? Satu hal yang mungkin menjadi fakta begitu Ustaz, kita ini kadang itu semangat beribadah Ustaz, semangat ibadah luar biasa, kadang sampai nangis. Karena juga di saat kita malas, paling malas, sholat maghrib saja aduh susah, mau puasa aduh susah. Ini mungkin tergantung iman kita yang dibilang kadang dia naik, kadang dia turun. Tapi yang paling baik saat dia turun Ustaz. Bagaimana Ustaz supaya kita ini bisa menjaga, merawat keimanan kita untuk tetap istiqomah, tetap kuat untuk konsisten beribadah Ustaz. Jadi kita menjaga supaya iman kita ini tetap konsisten. Ya, tadi kembali disampaikan bahwa itu kembali dalam perilaku, akhlak, kepribadian kita, kebiasaan kita. Menjadah wajadah, barang siapa yang sungguh-sungguh untuk meraih sesuatu maka pasti akan diberikan. Jadi itu sebenarnya kembali kepada pribadi, kembali kepada diri kita. Nah, karena kebiasaan kita betul-betul untuk kita beribadah, untuk menjaga semua agar supaya betul-betul ibadah kita itu terjaga, yaitu luruskan niat. Jadi yang pertama itu niat itu yang dijaga. Niat kita dijaga dengan baik, bahwa kita beribadah ini betul-betul mengharap ridha Allah, tidak mengharap siapa-siapa. Nah, itu yang penting. Nah, yang terpenting itu niat kita perbaharui, kemudian betul-betul konsisten untuk menjaga ibadah-ibadah sehingga iman kita selalu naik. Tapi kembali lagi, makin tinggi iman kita, begitulah makin naik. Guncangannya luar biasa juga. Jangan kira kita yang awam lah.
para dai ustadz juga Wah, luar diuji. biasa. Justru para Cobaannya dai, lebih para keras. ustadz itu godaannya luar daripada biasa. Masya Allah. Iya. Nah, Iya, jadi jangan pikir bahwa aduh udah kiai, udah ustadz itu udah Bebas. biasa tuh. Justru itu lebih dahsyat. Nah, Masya Allah. jadi godaannya sangat Iya. luar biasa. Iya. Ustadz, kita boleh nggak misalnya jadikan orang lain itu sebagai teladan, Ustadz? Misalnya saya senang dengan Ustadz, misalnya saya suka Ustadz, saya ingin menjadikan Ustadz itu sebagai teladan saya, ibadah apa yang Ustadz kerjakan, saya juga ingin ikut demikian. Kan kadang orang lain menjadi inspirasi buat kita, Ustadz. Ya, kalau dikatakan boleh, ya boleh saja. Boleh. Artinya kita misalnya Rasulullah ini sebagai panutan kita. Nah, artinya kalau mau dilihat kita nggak pernah ketemu Rasulullah. Benar. Apapun yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah itu kita nggak pernah. Iya. Tapi akhlak perilaku baginda Rasulullah SAW itu Iya. memang dipraktekkan oleh sahabat-sahabatnya. Iya. Kemudian daripada sahabat itu murid-muridnya tabi'in, Iya. ada tabi'in, kemudian tabi'at tabi'in, Iya. kemudian turun pada ulama-ulama kita, Iya. sampai pada ulama-ulama salaf kita. Iya. Nah, artinya kalau dalam perilaku kebiasaan mereka yang baik, kenapa tidak bisa kita ngambil ibrah dari contoh baik dari mereka? Nah, misalnya ada ustadz ini, saya senang penyampaiannya bagus, mudah dipahami, karakternya lemah lembut, karena ada itu. Jadi kriteria setiap para dai, para ustadz, para ulama memang beda-beda. Nah, ada yang keras, ada yang lembut. Nah, jadi kalau saya senang untuk gaya bicaranya. Misalnya almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, ya itu dai yang memang sangat digemari oleh kaum muda gitu kan ya. Masya Allah. Jadi kebetulan Ustaz mirip ya sama Ustaz Jeffrey. Masya Allah, guru kita ya. Kemudian Masya Allah, luar biasa. Pernah satu panggung dengan beliau. Masya Allah. 1 minggu kemudian beliau wafat. Nah, alhamdulillah dalam program-program syiar Islam lewat dai-dai nasional ini juga ada beberapa sahabat ujih yang memang sama-sama kita bersinergi. Masya Allah. Jadi pada intinya lingkungan itu juga penting. Lingkungan itu juga penting. Menjaga kita tidak terjerumus. Iya, karena lingkungan itu membentuk pribadi kita. Iya. Ya, kalau kita hidup di lingkungan yang baik, pasti kita terbawa. Nah, terutama ya anak-anak kita. Nah, jadi generasi kita, terutama anak-anak kita ini, ketika kita ada di lingkungan yang baik, insya Allah. Kalau lingkungan yang Islami, pasti. Iya. Masya Allah. Dan tantangan terberat bagi umat Muslim ya di akhir zaman adalah mencari teman, Ustaz. Kadang salah berteman juga terjerumus, Ustaz. Tapi tadi sempat kita cerita-cerita ya Ustaz soal bagaimana Ustaz sempat punya perjalanan hidup ya. Gitu ya. Luar biasa dan akhirnya bisa sampai seperti sekarang ini, Ustaz. Tapi nanti segmen khusus Insya Allah, kita ingin bahas soal itu dengan Ustaz. Ustaz, kita ingin dengar dari Ustaz apa yang sebenarnya dari bulan Ramadan ini yang paling mengesankan, paling istimewa untuk menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan keji, Ustaz dan Bung Karim. Bulan Ramadan punya apa keutamaan apa yang bisa kita ambil dari Ramadan ini, Ustaz? Yang pertama dari Ramadan itu sendiri, yakni bulan keberkahan. Bulan penuh rahmat. Indah penuh maghfirah di dalamnya. Yang perlu kita ngambil itu bulan maghfirahnya, bulan pengampunan. Karena kita ini tidak terlepas dari dosa. Benar. Baik Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, tetap yang namanya dosa itu pasti. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW itu beliau sampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya yang tadi kita harapkan dari momen Ramadan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah jaga iman Islam kita tetap keluar daripada Ramadan menjadi orang-orang yang muttaqin.
Jadi rugi dan rugi kalau sangat merugi orang-orang yang Allah jumpahkan mereka dengan Ramadan kemudian menganggap Ramadan biasa aja, makan minum biasa aja. Nah, karena memang Ramadan ini yang tadi yang disampaikan menggembleng kita. Bagaimana mentarbiah kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya ayat Al-Quran yang sering kita dengar dari setiap penceramah surah Al-Baqarah ayat 183 itu, Allah manggil kita dengan predikat orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak panggil dengan kalimat ya ayyuhan nas, ya ayyuhas syabab. Allah tidak panggil, Allah hanya panggil orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang berimanlah yang mampu menahan lapar dan dahaga. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya lagi matahari. Itu orang-orang yang beriman yang mampu menjaga ibadah puasa itu dengan baik dan benar. Makanya Allah kategorikan orang-orang yang beriman. Sehingga akhir Ramadan itu mendapatkan la'allakum tattaqun. Menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah. Jadi tetap semangat untuk menjaga puasanya 45. Karena benar Ustaz tadi sempat di awal Ustaz singgung, kita tidak tahu kapan kita mati. Mungkin di sosial media teman kita yang pernah kita duduk sama-sama sudah meninggalkan kita. Dan hari ini kalau kita tidak mengambil pelajaran dari setiap peristiwa itu, alangkah ruginya kita Ustaz. Rugi sekali. Dan orang-orang yang merugi itu orang-orang yang khasirun disebutkan dalam Al-Quran. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang-orang yang khasirun itu ruginya apa? Ruginya orang-orang yang tidak menjalankan syariat agama dengan baik dan benar. Kata Allah, masuk ke dalam narut jahannam. Masya Allah. Jadi orang-orang yang merugi itu memang dikhususkan untuk mereka neraka jahanamnya Allah. Jadi bukan saja berbuat dosa dulu baru tidak, tapi memang udah merugi di dunia sudah tidak dapat apa-apa, kembali di akhirat juga tidak dapat apa-apa. Jadi ya Allah siapkan untuk mereka siksaan untuk mereka. Ustaz, apa ya? Tausiah ke tausiah, ceramah ke ceramah dari masjid ke masjid. Tapi masih saja perilaku umat ini belum sadar gitu Ustaz. Insyaallah. Nanti tunggu gempa kayaknya. Tunggu gempa dulu baru semua berteriak ya Allah, ya Allah. Ini bagaimana nih Ustaz? Fenomena umat yang seperti ini Ustaz, yang belum mau kembali ya gitu Ustaz. Ini fenomena akhir zaman. Iya. Karena fenomena akhir zaman dan umat saat ini memang selalu terbawa dengan perkembangan zaman yang saat ini sudah menina-bobokkan kita. Iya. Karena mereka menganggap dengan perkembangan zaman ini ya udah semuanya tanpa melihat batas-batas koridor agama. Kemudian baik ibadahnya, baik hubungan sosial kemasyarakatannya, apalagi akhlak generasi muda saat ini yang sudah mau dibilang udah stadium 4. Jadi ini yang perlu banyak pencerahan. Pencerahan baik lewat lembaga pendidikan, bukan saja diamanahkan kepada para ustadz di atas mimbar, tapi ini perlu dilibatkan semua pihak untuk bagaimana sama-sama menyelamatkan terutama generasi-generasi kita di akhir zaman ini. Insyaallah Ustaz. Nah Ustaz, kita berada di 10 hari terakhir Ramadan begitu Ustaz. Mungkin Ustaz sedikit memberikan penjelasan kepada kita. Ada satu peristiwa penting ya di akhir 10 Ramadan ini yang kita kenal dengan Lailatul Qadar begitu Ustaz. Ini bonusnya besar Ustaz. Kalau kita baca-baca dia punya ini bonusnya besar. Bagaimana Ustaz supaya kita bisa bertemu dengan satu malam ini, karena malam ini kan dirahasiakan begitu Ustaz. Iya, Masya Allah. Malam kembali lagi Ramadan ini banyak keistimewaan di dalamnya. Sampai-sampai Nabi Gina Musa alaihi salam dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau diizinkan dan kalau boleh ya Allah, izinkan saya untuk hidup supaya kembalikan
kehidupan saya itu hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Banyak keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa iri ini dengan ribuan tahun, tetapi tidak kalah hebat dengan umatnya Rasulullah hanya kalau mengikuti sunnah Rasulullah hanya 63 tahun. Tapi dahsyat ibadahnya melebihi daripada Nabi dan umat-umat terdahulu. Nah ini yang menyebabkan Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah kalau bisa ya Allah saya mau hidup di zamannya Rasulullah SAW. Nah kembali ada dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Dan keistimewaan malam Lailatul Qadar ini pun Allah turunkan Al-Quran yang mulia. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Qadar Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahrin. Kata Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Apakah malam Lailatul Qadar itu? Dan Allah jelaskan, Lailatul Qadari khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka keutamaannya seperti ia beribadah puasa baik sunnah maupun wajib, kemudian ia lakukan sholat sunat maupun wajib seperti 1000 bulan. Masya Allah. Jadi keutamaan itu yang perlu kita berdoa kepada Allah supaya Allah jumpakan kita dengan malam kemuliaan tersebut. Dan di dalam bulan Ramadan itu kan Allah pilih satu malam yang penuh dengan keistimewaan. Makanya Rasulullah dalam sabdanya, "Man qama lailatul qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa mendirikan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 11 bulan lamanya kita bermaksiat kepada Allah, Allah hadirkan satu bulan yang penuh berkah. Kemudian dalam bulan yang berkah itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita mendirikan malam Lailatul Qadar, yang dimaksudkan adalah sholat. Sholat Isya, kemudian lanjut dengan tarawih. Sampai selesai lanjut sholat malam, sholat tahajud. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar. Maka keutamaannya yang luar daripada biasa. Ustaz, Masya Allah. Kalau kita pikir-pikir memang rahmat dan kasih sayang Allah itu besar ya Ustaz, daripada murkanya begitu Ustaz. Karena banyak kalau Ustaz jelaskan, bayangkan kita ibadahnya terhitung 1000 bulan Ustaz. Ini kasih sayang dari Allah yang luar biasa. Kembali lagi tidak terlepas daripada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat kasih sayangnya Allah itu lebih cepat daripada murkahnya Allah. Makanya dua sifat itu Allah selalu sandingkan. Dan sifat murkahnya Allah itu tidak lebih kalah cepat dari kasih sayangnya Allah. Makanya syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala lewat sifat Ar-Rahman-nya itu kan ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim-nya. Kalau sifat Ar-Rahim itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan yang nanti mendapatkan sifat Ar-Rahim. Jadi orang yang ketika mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk, itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi kalau sifat Ar-Rahman-nya Allah itu ditebarkan di seluruh penduduk bumi. Sehingga kita baik itu orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman, orang kafir ataupun orang Islam, semuanya mendapatkan sama. Dan murkahnya Allah itu tidak bisa mendahului kasih sayangnya Allah. Itulah kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka kalau kata Allah, apalagi yang kalian
mau ingkari. Masya Dalam Allah. Al-Quran Iya, surat benar, Ustaz. Ar-Rahman disebutkan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau Ya Rabb. dustakan? Sudah semuanya kuberikan. Apalagi yang kalian mau dustakan? Kemudian Allah sebutkan lagi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Kalau kalian bersyukur atas nikmat ini, maka akan kutambahkan lagi nikmat-nikmat tersebut. Masya Allah. Kemudian Allah ancam kita, tapi ingat, tapi kalau kalian kufur terhadap nikmatku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Masya Allah. Nah, jadi kita manusia ini, ya pandai-pandailah bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Karena semuanya Allah sudah berikan. Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Masya Allah. Luar biasa Ustaz. Dan terasa Ustaz kita sudah di penghujung Penghujung, acara. Masya Allah. Dan Masya Allah tadi Ustaz kunci dengan kalimat tetap bersyukur. Masya Allah. Bersyukur masih bisa berpuasa. Masya Allah. Bersyukur karena bisa masih ada dalam bulan Ramadan. Dan bersyukur karena masih diberikan usia untuk Masya Allah. masih ada di muka bumi Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, sebelum kita tutup, closing statement terakhir dari Ustaz, ajakan kepada pendengar kita untuk tetap semangat menjalankan ibadah puasa Ustaz. Oke, alhamdulillah sebelum kita tutup, para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Serang bagian timur, mari dalam momentum bulan Ramadan ini kita tetap luruskan niat, jaga niat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tetap jaga ibadah puasa kita. Semoga keluar daripada bulan Ramadan menjadi predikat orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat Allah terbesar untuk kita, yakni nikmat iman dan Islam, dan jaga syukur kita kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Masya Allah, amin. Ustadz Hasrul Kapailu SPDI MSc, pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Quran Goran Riun di Jakarta. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan ini bukan perjumpaan pertama. Amin. Tapi insya Allah berlanjut terus. Amin. Ya, pendengar kita, insya Allah beliau akan kita undang terus untuk memberikan pencerahan kepada kita semua yang ada di Serang bagian timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai ku tahu kapan tiba ajalku.